Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 Matematika kelas 91. Kami akan membahas materi model matematika persamaan kuadrat yang beranggotakan Adro Pandiangan, Esteria Manurung, Olivia Nenggolan, Yeremia Simamora, dan Dian Sirait. Aplikasi soal cerita persamaan kuadrat. Untuk menyelesaikan aplikasi soal cerita persamaan kuadrat, ada beberapa langkah yang perlu dipahami, yaitu 1. Membaca soal dengan seksama, 2. Membuat permisalan, 3. Membuat persamaan kuadrat dari soal atau biasa dengan substitusi, 4. Menyelesaikan persamaan kuadrat. Pada soal-soal cerita persamaan kuadrat, permisalan selalu mengambil dari apa yang ditanya. Akan selalu ada 2 kalimat informasi yang akan digunakan untuk membentuk persamaan dan 1 kalimat pertanyaannya. Penerapan persamaan kuadrat dalam soal cerita. Berikut adalah contohnya. Contoh pertama, 2 buah bilangan caca, misalkan bilangan pertama adalah A dan bilangan caca berselisih 3. Contohnya bilangan kedua A ditambah dengan 3 dan hasil kali 88. Berarti kita kalikan saja. A dikali A plus 3 sama dengan 88. A kali A sama dengan A kuadrat. A kali 3 sama dengan 3A sama dengan 88. Nah, mari kita menjadikan ke bentuk umum persamaan kuadrat menjadi A kuadrat tambah 3A dikurangkan dengan 88 sama dengan 0. Jadi pindah ruas menjadi minus 88. Nah, kan di sini koefisiennya 1. Bilangan C-nya min 88. Jadi 1 kali min 88 adalah minus 88. Nah, berapa kali berapa yang menghasilkan minus 88 dan hasil jumlahnya 3. Nah, yang ini kan. Nah, sekarang kita akan mengganti menjadi min 8 dan 11. Maka kita dapatkan A dikurang 8 dikali A tambah 11 sama dengan 0. Dari sini kita dapat nilai A-nya. A pindah ruas menjadi positif 8. Selanjutnya A pindah ruas menjadi negatif 11. Nah, dari sini kita masukkan ke sini ya. Untuk A sama dengan nilai 8 menjadi bilangan A sama dengan 8. Untuk bilangan kedua, A tambah 3 menjadi 8 tambah 3 sama dengan 11. Untuk A min 11 nya, bilangan pertama A sama dengan min 11. Bilangan kedua min 11 tambah 3 sama dengan min 8. Oke, soal nomor 2. Sebuah pekarangan berbentuk persegi panjang. Keliling pekarangan tersebut 26 meter dan luasnya 40 meter kuadrat. Tentukan panjang dan lebar pekarangan tersebut. Jadi kita ke rumus keliling dulu. Rumus keliling itu 2 dikali panjang ditambah lebar. Diketahui kelilingnya 26 meter. 26 sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Ini kita sederhanakan, dibagi sama-sama dibagi 2. Jadi 13 sama dengan panjang ditambah lebar. Setelah itu kita pindahkan ruas. Jadi 13 minus L sama dengan P. Jadi untuk panjang itu 13 dikurang lebar. Selanjutnya kita ke luas. Rumus luas sama dengan panjang dikali lebar. Diketahui luasnya 40 meter. 40 sama dengan panjang yang kita dapat tadi kan 13 dikurang L. Jadi kita masukkan ke situ, ke tempatnya si panjang. 13 dikurang L dikali L. Ini kita kalikan satu per satu. 13 dikali L jadi 13L, minus L dikali L jadi minus L kuadrat. Setelah itu kita ubah ke bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi L kuadrat dikurang 13L ditambah 40 sama dengan 0.
Selanjutnya kita cari angka berapa yang dikalikan hasilnya 40 dan jika dijumlahkan hasilnya minus 13. Yang kita dapatkan itu minus 8 dan minus 5 yang jika dikalikan hasilnya 40 dan jika ditambahkan hasilnya minus 13. Di sini kita masukkan ke bentuk persamaan kuadrat. L dikurang 8 dikali L dikurang 5. Minus 5 sama dengan 0. Jadi L minus 8 sama dengan 0 itu pindah jadi L ditambah 8. Jadi lebarnya 8. Terus L minus 5 sama dengan 0 kita pindah lagi jadi L sama dengan 5. Selanjutnya untuk mencari panjangnya kita gunakan dulu L yang pertama yang sama dengan 8. Diketahui panjangnya 13 dikurang L berarti 13 dikurang 8 sama dengan 5. Oke, selanjutnya untuk lebar yang kedua kita dapatkan kita masukkan ke P-nya juga 13 dikurang 5 sama dengan L. Kedua-duanya bisa kita gunakan. Oke, soal selanjutnya. Panjang sisi miring sebuah segitiga siku-siku 17 cm. Panjang sisi siku-siku berbeda 7 cm. Berarti salah satu sisi siku-sikunya itu ada X ditambah 7 ya. Sisi pertama itu X. Jadi kita kembali ke Pythagoras. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sisi miringnya T17 berarti untuk salah satu sisi siku-sikunya X kuadrat ditambah X tambah 7 kuadrat sama dengan 17 kuadrat. X ditambah 7 kuadrat itu kita selesaikan dari A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Jadi X kuadrat ditambah 14X ditambah 49 sama dengan 17 kuadrat itu 289. Setelah itu X kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 2X kuadrat ditambah 14X ditambah 49 sama dengan 289. Selanjutnya 289 pindah ruas. Jadi 2X kuadrat ditambah 14X ditambah 49 sama dengan 289. 289 pindah ruas menjadi minus. Jadi 2x kuadrat ditambah 14x dikurang 240. 2 dikali 240 minus 240 sama dengan minus 480. Angka yang dikalikan hasilnya minus 480 dan jika ditambahkan 14 yang kita dapat 30 dan minus 16. Jadi kedua bilangan tersebut akan kita masukkan dengan 2x. Yang pertama 2x ditambah 30 dikali 2x dikurang 16. Jadi agar mendapatkan hasilnya 2x kuadrat, salah satu ruasnya akan kita bagi dengan 2. Dapat hasil kalinya itu 2x kuadrat. 2x kurang 16 dibagi 2. Jadi 2x ditambah 30 dikali x dikurang 8 sama dengan 0. Jadi untuk mendapatkan kedua siku-siku segitiga itu kita selesaikan satu persatu. 2x ditambah 30 sama dengan 0. 2x sama dengan minus 30. 30 pindah jadi negatif. X sama dengan minus 30 per 2 itu jadi minus 15, itu udah salah. Selanjutnya untuk yang kedua X itu sama dengan 8, itu benar. Jadi untuk kedua sisi siku-siku segitiga itu 8 dan X ditambah 7 berarti 8 tambah 7 15. Luas persegi panjang yang berukuran panjang 3x min 2 dan lebar x min 2 sama dengan luas persegi. Inti dari nomor 6 itu yaitu luas persegi panjang sama dengan luas persegi. Nah, kita tulis di sini.
dari ruas persegi penting yaitu panjang kali lebar sama dengan ruas persegi sisi kali sisi yaitu x kuadrat. Nah, ini diketahui panjangnya 3x min 2 dan lebarnya x min 2 sama dengan x tambah 2 dikuadratkan. 3x dikali x sama dengan 3x kuadrat. Nah, selanjutnya 3x dikali min 2 sama dengan min 6x. Min 2 kali x sama dengan min 2x dan min 2 dikalikan dengan min 2 hasilnya positif 4. Diuraikan seperti biasa menjadi x kuadrat tambah 4x tambah 4. Ini kan min 6x kurang 2x kan jadi min 8x. Jadi 3x kuadrat min x kuadrat min 8x. Ini pindah ruas menjadi min 4x tambah 4 dan min 4 sama dengan 0. Nah, setelah itu 3x kuadrat dikurang x kuadrat menjadi 2x kuadrat min 8x dikurang 4x sama dengan min 12x. Lalu positif 4 dikurang 4 itu saling menghilangkan jadi sama dengan 0. Jadi di bagian 2x kuadrat min 12x sama dengan 0. Lalu kita faktorkan. Kita cari FPB nya 2 dan min 2. 2 dan min 12 itu adalah FPB nya 2. X kuadrat dan x itu FPB nya x. Jadi 2x di dalamnya x min 6 sama dengan 0. Lalu di bagian sini 2x sama dengan 0 atau x sama dengan 0 dan x minus 6 sama dengan 0, maka kita dapatkan x nya sama dengan 6. Karena ini berhubungan dengan panjang sisi, maka kita pilih x nya adalah 6. Sisi persegi x tambah 2 sama dengan 6 tambah 2 sama dengan 8 cm. Kalau misalnya kita pilih x nya sama dengan 0, kita masukkan ke lebarnya nih 0 min 2, berarti lebarnya negatif kan, maka yang 0 ini tidak bisa kita pilih, tapi yang kita pilih x nya sama dengan 6. Karena x nya sama dengan 6, jadi sisi perseginya adalah 8.